Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Aulia Izzatunis Ramadhani dengan NIM 25106111475. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai masa depan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat sebagai HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perlindungan HAM di Indonesia telah dijamin dalam UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai dengan pasal 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup memadai, kenyataannya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Nah, beberapa peristiwa yang sering menjadi perhatian bagi publik antara lain itu ada tragedi 1965, penembakan misterius atau yang biasa disebut Petrus, peristiwa Talang Sari, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, penghilangan orang secara paksa dalam kisar tahun 97 sampai 98, serta beberapa kasus lainnya yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas. Nah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan implementasi atau praktiknya. Nah, dalam konteks negara hukum, penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjadi bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya. Ketika kita berbicara mengenai masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terdapat beberapa tantangan utamanya. Yang pertama, tantangan dari aspek penegakan hukum, karena hingga saat ini tidak semua kasus pelanggaran HAM berat itu dapat dibawa ke pengadilan. Proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu seringkali hanya sampai di situ saja, alias tidak berlanjut ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung karena adanya perbedaan pandangan mengenai kelengkapan unsur-unsur pelanggaran HAM berat itu. Nah, akibatnya proses hukum menjadi terhambat dan kepastian hukum bagi korban belum dapat terwujud. Yang kedua, adanya faktor politik dalam penyelesaian kasus HAM. Dari banyaknya kasus pelanggaran HAM terjadi pada masa lalu, tentunya melibatkan aktor-aktor yang memiliki hubungan erat dengan struktur kekuasaan pada periode tersebut. Biasanya mereka yang menguasai. Nah, hal ini menyebabkan penyelesaian kasus HAM itu tidak hanya menjadi persoalan hukum, tapi juga berkaitan dengan kepentingan politik, stabilitas nasional, serta keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan. Jadi, inilah bukti bahwa hukum dan politik itu selalu bersinggungan antara satu sama lain. Nah, yang ketiga, adanya faktor waktu yang semakin panjang. Jadi, seiring berjalannya waktu, banyak saksi yang telah meninggal dunia, bukti-bukti semakin sulit ditemukan karena termakan oleh waktu, dan ingatan para pihak yang terlibat juga semakin berkurang tentunya. Nah, kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam proses pembuktian apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Nah, namun demikian, saya melihat bahwa masa depan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia itu tentunya masih memiliki harapan. Nah, salah satu perkembangan penting adalah adanya pendekatan penyelesaian secara non-yudisial yang dilakukan pada pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo. Nah, pemerintah mengakui adanya sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu dan berupaya melakukan pemulihan terhadap korban melalui berbagai program seperti rehabilitasi, bantuan sosial, serta upaya pemulihan hak-hak korban. Pendekatan non-yudisial ini tentunya menimbulkan berbagai pendapat, ada yang pro dan kontra. Jadi ada sebagian pihak yang menilai kalau langkah tersebut itu merupakan bentuk kemajuan karena negara ya akhirnya mengakui adanya penderitaan para korban itu. Nah, namun sebagian pihak lainnya berpendapat bahwa pengakuan dan pemulihan saja belum cukup karena keadilan juga harus diwujudkan melalui proses hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Menurut saya sendiri, kedua pendekatan tersebut seharusnya tidak sepenuhnya dipertentangkan. Nah, penyelesaian yudisial dan non-yudisial itu justru dapat berjalan secara bersamaan.
Pendekatan non-yudisial itu dapat memberikan pemulihan yang lebih cepat kepada korban, sedangkan pendekatan yudisial itu tetap diperlukan dan akan selalu diperlukan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM yang serupa di masa yang akan datang. Nah, selain itu, masa depan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia itu tentunya juga perlu didukung dengan penguatan lembaga-lembaga penegak HAM. Komnas HAM itu perlu diberikan dukungan yang lebih dan memadai tentunya agar dapat menjalankan fungsi penyelidikan secara efektif. Koordinasi antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan lembaga negara lainnya juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kebuntuan dalam proses penanganan kasus itu. Pendidikan HAM itu juga memiliki peran yang sangat penting. Generasi muda terutama mahasiswa ataupun mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab untuk memahami sejarah pelanggaran HAM di Indonesia agar peristiwa yang serupa tidak terulang kembali. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM akan mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih baik dan penghormatan terhadap martabat manusia dan antara satu sama lain tentunya. Nah, di samping itu negara juga dapat mempertimbangkan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Melalui mekanisme tersebut, korban dapat memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka. Pengalaman divalidasi, masyarakat juga dapat mengetahui fakta sejarah secara lebih utuh, dan proses rekonsiliasi nasional itu dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Nah, sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan penyelesaian pelanggaran HAM itu bukan hanya tentang untuk masa lalu, tetapi juga tentang masa depan bangsa itu sendiri. Ketika keadilan bagi korban dapat diwujudkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan negara itu pastinya akan semakin kuat. Nah, sebagai penutupnya, saya berpendapat bahwa masa depan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu bergantung pada komitmen seluruh pihak. Jadi tidak bisa hanya satu atau dua pihak saja, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, maupun generasi muda. Karena penyelesaian yang menyeluruh itu harus mengedepankan kebenaran, keadilan, dan memprioritaskan pemulihan korban, serta jaminan agar pelanggaran tersebut yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia dapat terus bergerak menuju penegakan hak asasi manusia yang lebih baik dan menjunjung keadilan yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.